Berjumpa kembali dengan saya Juwarni, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 031 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya dengan Pak Tuslam. Beliau wali kelas dari kelas 5C dari SD 031 Tenggarong. Assalamualaikum Pak Tuslam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Sehat. Oke. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Pak. Ya. Tapi sebelumnya, sebelum saya amati dalam proses pembelajaran Bapak yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan, dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak? Ya. Oke, adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira Pak, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan atau sampaikan nanti? Baik, untuk dalam proses pembelajaran nanti saya akan mengambil dua tujuan pembelajaran khususnya untuk bidang studi matematika. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami arti penggunaan dan ekspresi rata-rata pada bilangan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu berpikir tentang pengukuran per kuantitas untuk memecahkan masalah sehari-hari secara matematis. Itu untuk Baik. Baik Pak, jadi ada dua ya Pak ya. Ininya tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mampu memahami arti penggunaan rata-rata bilangan ya Pak ya. Terus yang kedua, mampu berpikir tentang pengukuran berkuantitas Pak ya, untuk memecahkan masalah sehari-hari secara matematis. Oke baik Pak, setelah itu bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai setelah yang ingin dicapai melakukan observasi? Jadi area pengembangan yang saya gunakan ada dua, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Aspek pengetahuan di mana siswa bisa atau mampu menguraikan, menghitung nilai rata-rata dalam bilangan. Kemudian untuk aspek keterampilan, ia menggunakan nanti seperti LKPD, mengerjakan lembar-lembar kerja siswa. Jadi ada dua aspek ya Pak ya, pengetahuan sama keterampilan. Nah, saya ingin mendengarkan Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode dari pembelajarannya. Baik, untuk rancangan pembelajaran yang saya rencana saya terapkan, yaitu peserta didik mampu menghitung dan memahami nilai rata-rata yang terdapat dalam buku paket yang digunakan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu melakukan pengukuran per kuantitas dalam memecahkan suatu masalah. Nah, kemudian metode yang saya gunakan akan menggunakan metode diskusi dan tatap muka. Oh iya, baik Pak. Jadi rancangannya ada menghitung, melakukan dan memahami Pak ya. Terus metodenya adalah dengan metode diskusi. Oke, dari tadi berarti bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak pergunakan di dalam kelas? Nah, adapun media yang saya gunakan dalam proses pembelajaran di kelas, yang pertama buku, pegangan buku siswa, kemudian laptop yang saya gunakan dalam proses pembelajaran supaya mempermudah prosesnya. Oh ya.
Jadi medianya buku pegangan sama laptop Pak ya. Baik, nah kira-kira kapan nih Bapak melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Dari mungkin hari apa, jam berapa? Oh, baik. Untuk proses pembelajaran bisa besok bisa dilakukan, kemudian itu kebetulan pada jam pertama bisa dilakukan. Besok berarti hari Rabu Pak ya, besok Rabu jam jam pertama. Oke baik Pak, jadi hari Rabu besok di jam pertama saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas ya Pak ya. Saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi di kelas Bapak. Nah, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Baik Pak, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik, untuk yang saya dapatkan dari hasil percakapan ini, yaitu saya menjadi ada sebuah angan-angan atau wacana, rencana untuk apa yang harus saya siapkan untuk dalam proses pembelajaran besok. Baik Pak, terima kasih Bapak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi besok ya Pak ya, di hari Rabu. Sekian percakapan kita hari ini. Dan sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas dan percakapan pasca observasi setelah itu ya Pak ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Semuanya sehat? Baik. Baiklah, kita pada hari ini kita ada pembelajaran matematika. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti apa yang kita dapatkan selalu mendapat berkah rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum belajar, silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap. matematika. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, seperti biasa kita absensi atau mengecek kehadiran, ya. Ya, coba panggil ya. Aditya, Hadir. Elisa, Famido, Hadir. Kaila, Muhammad Jaki, Hadir. Muhammad Ramadan, Hadir. Noveli, Muhammad Lutfi, Muhammad Noval. Hadir. Baik, ya. Untuk hari ini ada
yang izin hari ini sakit, jadi tidak bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Baik ya, untuk pembelajaran kali ini kita masih berkaitan dengan bilangan desimal. Sebelumnya silakan disiapkan buku pelajaran dan buku tulisnya. Lengkapnya silakan di belakang, siapkan pensilnya. Ya, sudah disiapkan. Disiapkan. Oke, ya. Sebelum masuk ke pelajaran, kemarin sudah mempelajari tentang perkalian bilangan desimal. Masih ingat kemarin materi kemarin? Ya. Tentunya kemarin sudah belajar bagaimana cara menghitung perkalian desimal yang di belakang ada tanda koma. Kemarin ada dua jenis model perkaliannya. Bentuk yang kita gunakan adalah bentuk perkalian vertikal, atau juga kemarin juga menggunakan cara horizontal. Baik ya. Jadi untuk kegiatan pada hari ini, tujuan pembelajaran hari ini tentang perkalian bilangan desimal. Baik ya. Nanti akan Bapak jelaskan juga apa sih pengertiannya, apa sih artinya. Nah, di sini nanti akan Bapak jelaskan melalui tampilan tayangan yang ada. Nanti kalian perhatikan. Oke ya, pembelajaran kali ini berkaitan dengan bilangan atau perkalian bilangan desimal. Apa sih itu yang desimal? Apa sih masalahnya? Nah, di sini Bapak akan ada dua permasalahan yang nantinya akan dibahas pada hari ini. Jadi perhatikan. Nah, di sinilah masalah-masalah yang pada hari ini kita bahas. Kemudian ada penyelesaian soalnya tentang bilangan desimal. Jadi di sini ada dua rumusan masalah yang dia bahas pada hari ini. Ya. Yang pertama adalah apa pengertian pecahan desimal. Kemudian yang kedua, bagaimana operasi pada pecahan desimal. Baik. Perhatikan baik-baik. Di sini pengertian daripada pecahan desimal. Nah, pecahan desimal adalah bilangan yang didapat dari pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Sistem bilangan desimal disusun dari 10 angka. 10 angka atau lambang dengan menggunakan lambang-lambang tersebut sebagai digit pada sebuah bilangan. Kita dapat mengekspresikan suatu kuantitas. 10 lambang tersebut adalah D sama dengan kurung kurawal, ini namanya kurung kurawal ya, kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, yaitu operasi pada pecahan desimal. Nah, yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang masih perkalian pecahan desimal. Jadi perkalian pecahan desimal hasilnya diperoleh dengan menggeser tempat tanda koma sesuai dengan bilangan yang dikalikan. Ya. Jadi jelas ya. Perkalian pecahan desimal hasilnya diperoleh dengan menggeser tempat tanda koma sesuai dengan bilangan yang dikalikan. Kalau dalam bentuk desimal
yaitu menggunakan angka 0. Angka 0. Di belakang 0 ada angka koma. Inilah yang dinamakan angka desimal. Jadi dari pembahasan ini, dan dua soal ini sudah jelas ya. Sudah jelas cara mengalikannya. Dan Bapak ingatkan, bilangan berapapun dikali 0 hasilnya. Apabila bilangan angka berapapun kalau dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Kuncinya di situ ya. Ingat, 0 dikali berapa hasilnya tetap 0. 1 kali angka berapapun hasilnya tetap angka itu sendiri. Baik. Sekarang selanjutnya, dalam pembentukan kelompok ini akan menyebutkan angka 1 sampai 5. Kita 1 sampai 5 lagi. Nah, setelah menyebutkan, kemudian nanti silakan kalian bergabung sesuai angka yang disebutkan. Paham? Angka yang disebutkan tadi silakan bergabung sesuai dengan angka yang sudah disebutkan. 1 gabung 1, 2 gabung 2, begitu seterusnya. Sekarang silakan bergabung sesuai angka. Kenapa tujuannya seperti ini? Karena hari ini belajar tentang diskusi kelompok, ya, diskusi kelompok. Baik, sekarang Bapak bagikan lembar kerjanya, ya. Bapak bagikan lembar kerjanya. Jadi Bapak berharap dikerjakan dengan baik, ya. Sekarang silakan mulai kerjakan. Ditulis dulu nama teman-temannya, ya, nama teman-temannya ditulis, kelompoknya ditulis, ingati angkanya. Ya, ini ya. Ya. Setiap kelompok hanya 1 orang yang membacakan hasilnya, ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu, maju ke depan semuanya, maju ke depan, ke sini supaya nggak kena apa namanya, ya, kena cahaya itu. Oke, yang lainnya perhatikan, diam, disimak supaya jelas, tidak ada nanti yang salah lagi, salah dengar. Ya. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kami saya dan Jika Asalnya Alika Mediang Budaya Semuanya. Ya. Bapak lihat ini Baik-baik ya. Baik-baik. Kembali. Oke, selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Agak keras-keras bacanya ya. Agak keras-keras bacanya. Oke ya. Silakan bacakan. Silakan. Perkenalkan kami kelompok 3, nama Kaila Putri,
Apa? Ya, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan anggota kami adalah hanya Angelina Putri, Muhammad Lutfi Saputra, dan Muhammad Zaki Ikal. Tadi sudah selesai membacakan hasil daripada diskusi kegiatan kelompok hari ini. Kemudian nanti setelah ini akan ada teman yang membacakan refleksi daripada hasil kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan pembelajaran matematika tentang bilangan desimal. Mulai awal tadi Bapak menyampaikan sampai nanti mengerjakan LKPD tadi atau lembar kerja peserta didik. Sekarang sudah selesai. Kemudian selanjutnya akan ada teman yang membacakan refleksinya kegiatan pada hari ini. Perwakilan atau diwakilkan oleh satu teman saja yang membacakan refleksinya. Ya. Sekarang ada teman kalian, si Talita, yang akan membacakan refleksi kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke, silakan Talita, mewakili teman-temannya. Salam dulu. Refleksi pengalaman mengalihkan bilangan desimal. Pada pelajaran matematika hari ini, saya belajar tentang cara mengalihkan bilangan desimal. Pengalaman ini cukup menarik dan membuka pemahaman baru tentang bagaimana. Saya berharap dapat terus mengasah keterampilan ini dan menerapkannya dalam berbagai situasi di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi hasil pembelajaran pada hari ini yang diwakilkan oleh Talita ya. Oke, sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini sudah mulai dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Kemudian pembelajaran kalian simak dengan baik sehingga kegiatan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan paham pada saat kalian mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan tadi yang berupa pembelajaran kelompok atau diskusi ya. Untuk pembelajaran terakhir sebelum kita ulangan, tadi kesimpulan tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, setelah ini nanti kita akan melakukan sedikit kegiatan bernyanyi atau ice breaking ya, ice breaking supaya mengurangi rasa lelah setelah mengerjakan LKPD tentang perkalian bilangan desimal tadi. Baik ya, kita nanti sama-sama berdiri. Coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Oke, semuanya berdiri. Kita sama-sama menyanyi atau bernyanyi ice breaking. Sekarang ice breaking. Ice breaking yang pertama atau lagu yang pertama yaitu tentang lagu Topi Saya Bunda. Akan tetapi pada saat ketemu kata topi tidak diucapkan, tapi diucapkan dalam hati. Ngerti ya? Oke, kita sama-sama. Apa lagu Topi Saya Bunda? Tapi dalam kali ini menyanyinya tidak menyebutkan kata topi. Pak? Jelas? Oke, sekarang sama-sama. 1, 2, 3. Saya Bunda, Bunda, saya kalah
kebersihan. Kita sama-sama menyanyikan lagu itu ya. Coba 1, 2, 3. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana terlihat bersih. Tak ada sampah, terlihat indah, semua pun turut bergembira. Bila melihat sampah, buanglah ke tempatnya, jangan ditunda-tunda, segerakan. Bila melihat sampah, buanglah ke tempatnya, jangan ditunda-tunda, segerakan. di Sini bersih, di sana bersih, di mana-mana terlihat bersih. Tak ada sampah, terlihat indah, semua pun turut bergembira. Bila melihat sampah, buanglah ke tempatnya, jangan ditunda-tunda, segerakan. Bila melihat sampah, buanglah ke tempatnya, jangan ditunda-tunda, segerakan. Oke, sekarang tepuk 5 3 kali. Oke, sekarang sebelum berdoa menyanyikan lagu SD King seperti biasa untuk selanjutnya, yaitu gimana? Tangan ke atas. Oke, sama-sama. 1, 2, 3, mulai. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Sumarni, Pak Islam. Bertemu lagi kita hari ini ya Pak Islam setelah observasi kemarin. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Islam? Alhamdulillah baik sehat. Sekarang Pak Islam ini saya perkenalkan, ini Bu Sumarni. Beliau adalah pengajar praktik saya di CGP Angkatan 11 ini. Salam kenal ya Pak, saya di Baik, percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Tuslam terkait dengan jalannya pembelajaran atau proses observasi kelas kemarin yang sudah Pak Tuslam lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Pak Tuslam lakukan. Baik, percakapan pasca observasi baru dapat kita lakukan hari ini ya Pak Tuslam, Ibu, karena kemarin ada kendala teknis, jadi baru hari ini bisa kita lakukan. Oke. Baik Pak Tuslam, untuk pertanyaan yang pertama nih, bagaimana perasaan Pak Tuslam dengan terkaitnya atau berjalannya kegiatan proses observasi di kelas yang sudah Pak Tuslam lakukan? Baik, untuk proses pembelajaran yang kemarin dilakukan, alhamdulillah berjalan baik. Oh ya, bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan dalam pembelajaran kemarin di kelas atau langkah-langkahnya gitu? Baik ya, seperti biasa, seperti pada umumnya kita semua dulu pasti paham sebelum kita melakukan proses pembelajaran pasti kita diarahkan untuk
mempersiapkan modul ajar. Kemudian rangkaian pembelajaran yang biasa dilakukan, yang saya lakukan kemarin, yaitu yang pertama pemberian pengetahuan dan keterampilan. Bidang pengetahuan, anak-anak kemarin untuk menulis, menghitung tentang perkalian bilangan yang ada pada pelajaran saat itu. Kemudian di bidang keterampilan, anak-anak membacakan dan mengerjakan secara bergantian di depan kelas. Baik. Nah, menurut Bapak nih, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah ya, sudah berjalan dengan baik, walaupun masih sedikit ada kekurangan. Oh ya, baik. Nah, menurut Bapak nih, apa kekurangan atau hambatan yang Bapak alami? Jadi hambatan yang saya alami kemarin yaitu tentang ada beberapa siswa yang memang ada keterlambatan ya dalam proses berpikir dan menghitungnya. Jadi di situ letak ada sedikit kendalanya. Baik. Nah, kira-kira Pak, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, itu terjadi karena si siswa tersebut memang dalam gaya berpikirnya memang betul-betul agak lambat. Di samping itu mungkin ada bahasanya kebutuhan lah, ada kebutuhan lain beda dengan siswa yang lainnya. Oh, oke. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi ya Pak, dan Amin. memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Saya tunggu nih cerita-cerita Bapak nanti, apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan nih Pak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Baik. Insya Allah akan saya laksanakan secepatnya karena supaya untuk merubah pola pikir anak-anak yang masih ada keterlambatan tadi. Oh iya. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban yang telah Bapak berikan dan waktu yang telah Bapak berikan untuk saya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi dengan cepat ya Pak. Amin. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Sumarni sebagai pengajar praktis saya untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait berjalannya pembelajaran yang telah Pak Tuslam laksanakan di kelasnya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah mendengarkan percakapan dari Ibu Diwarni dan Pak Islam. Dan setelah saya juga ikut mengamati dalam kegiatan observasi itu, alhamdulillah Ibu Diwarni telah mampu memberikan bimbingan terhadap Pak Ruslan sehingga Pak Ruslan dapat melakukan proses pembelajarannya juga dengan baik dan sudah menerapkan KSP juga pembelajaran berdiferensiasi mulai dari konten, produk dan proses dan produknya dan berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti Pak Ruslan dapat meningkatkan kedepannya yang meningkatkan bagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Diwarni. Ada mungkin kendala, ada mungkin kelemahan kita sebagai seorang pendidik kan, pasti ada tidak terlepas dari itu atau mungkin kendala dari peserta didiknya. Nah itu mungkin Pak Ruslan nanti bisa mengembangkan di kedepannya. Nah tadi Pak Ruslan juga akan secepatnya melakukan pengembangan diri Pak ya. Nah saya rasa sudah sangat baik apa yang sudah diterapkan oleh Bu Diwarni kepada rekan sejawat. Dan semoga Bapak dan Ibu Guru bisa menjadi teladan yang baik buat para siswanya dan pendidikan di Indonesia sudah semakin maju. Dan ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Diwarni dan Pak Ruslan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kemarin observasi, kemudian observasi sampai hari ini pasca observasinya. Jadi sampai dengan titik terakhir ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Sumarni yang telah meluangkan waktunya sebagai pengajar praktik saya dan selalu membimbing saya. Juga sama Pak Islam, saya ucapkan terima kasih juga telah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.